Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Langsung saja surat Asy-Syura ayat 22. Atau kita ulang ayat 21 dulu ya. Karena yang kemarin belum sempurna, penjelasannya belum sempurna. Ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah lahum iku bagi mereka kafir Mekah suraka'u utawi beberapa sekutu, artinya para berhala yang mereka sekutukan pada Allah. Jadi berhala yang mereka sekutukan pada Allah, mereka anggap sekutunya Allah. Syara'u yang membuat syariat, mereka suraka lahum bagi mereka orang kafir bayane minad din dari agama, ma pada apa-apa lam ya'dan yang tidak mengizinkan bihi terhadap ma sopo Allahu Allah. Ini kan berkaitan dengan orang kafir. Orang kafir itu diajak mentauhidkan Allah itu enggak mau. Disuruh percaya pada Al-Quran juga enggak mau. Disuruh percaya pada Nabi Muhammad juga enggak mau. Alotnya itu luar biasa. Jadi dirayu dengan cara halus enggak bisa, dengan cara kasar ya enggak bisa, dijebak pun enggak bisa juga, ya kan? Enggak bisa. Terus ditanyakan lewat ayat ini, apakah mereka orang-orang kafir Mekah itu punya sesembahan yang mereka sekutukan kepada Allah, yang mana sesembahan itu
sudah membuat syariat agama untuk mereka. Jadi apa mereka itu sudah punya aturan agama sendiri. Kok diajak untuk masuk Islam begitu sulit? Apa mereka sudah dibuatkan syariat agama oleh berhala-berhala mereka? Kok diajak masuk Islam itu begitu sulit? Gitu. Yang mana umpama mereka dibuatkan syariat agama betul oleh sesembahan mereka, itu adalah sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Umpama mereka punya syariat agama, itu pasti adalah kemusyrikan. Ya kan? Pasti kemusyrikan. Lah Allah tidak mengizinkan itu. Kalau tidak kemusyrikan, mereka pasti mengingkari tentang bangkit dari kubur. Ya, seperti itu. Bahkan yang lebih ngeri lagi itu gini, menghina Nabi Muhammad. Muhammad, agamamu itu kacau, aneh, lucu. Lah kok bisa? Sekarang umpama ada kambing mati, ya, tanpa disembelih, atau onta mati tanpa disembelih, itu kan berarti yang membunuh Allah langsung, iya kan? Kenapa kamu haramkan? Ngono kuwi. Lah terus kambing yang kamu sembelih, berarti itu kan yang membunuh kamu. Kenapa kok malah kamu halalkan? Iya. Harusnya yang bangkai itu yang halal, yang kamu sembelih itu yang haram. Ya kayak gitu itu aturannya orang musyrik seperti itu. Diwolak-walik. Ya kan? Yang membuat Allah ridho itu tauhid, tapi mereka malah melakukan kemusyrikan. Ya. Yang membuat Allah ridho itu mereka percaya terhadap bangkit dari kubur, mereka malah ingkar. Ya. Termasuk yang halal mereka haramkan, yang haram justru mereka halalkan. Nah itu kelakuannya orang musyrik seperti itu. Dan begitu diajak masuk Islam, alotnya minta ampun, enggak mau. Ya. Walaula kalimatul fasli, dan seandainya tidak ada kalimat pemisah atau kalimat yang jelas, Kalimat yang jelas itu adalah mereka dikasih tempo, dikasih ajalun musamma, dikasih tempo. Temponya ini ya, bisa diseksa di dunia, tapi entah kapan, atau seksanya nanti ditunda di akhirat. Laku dia niscaya dihukumi, artinya diputuskan
bainahum sapa bainahum di antara mereka. Lah, orang itu ya begitu menjalankan syariat yang tidak sesuai dengan aturannya Allah, itu layaknya diapakan? Layaknya disiksa. Tapi kenapa mereka tidak kunjung disiksa? Karena ada ini kalimatul fasl. Jadi seandainya tidak ada kalimat pemisah atau kalimat yang jelas bahwa siksanya akan ditunda, jawabnya niscaya akan diputuskan di antara mereka. Artinya orang beriman ditolong, orang kafir pasti disiksa. Lah, berhubung sudah ada kalimatul fasl, maka sampai sekarang pun orang kafir masih belum disiksa. Nunggu, ya, nunggu sampai waktunya tiba. Lah, waktu tiba itu bisa jadi disiksa di dunia atau dibiarkan sampai mati, nanti disiksanya di akhirat. Wa inna dzalimin, dan sesungguhnya orang-orang yang dolim, dan sesungguhnya orang-orang yang dolim sudah sering dijelaskan ya. Wat usai fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu dolim. Loh, kita naruh kaki kita di meja, itu dolim enggak? Dolim, aslinya dolim. Karena meja bukan tempatnya kaki. Ya, kita naik motor bertiga, dolim enggak? Dolim, aslinya dolim itu. Karena harusnya cuma berdua. Atau kita naik mobil cuma berdua, dolim enggak? Dolim juga. Wong isinya 8 kok cuma diisi 2. Kalau kita bicara kedoliman, semua manusia itu dolim. Ya, semua manusia dolim. Tapi dolim di ayat ini adalah kekafiran. Gitu loh. Ya, dolimin orang-orang yang dolim itu artinya orang-orang yang kafir. Sudah tahu Allah harusnya diesakan, malah disekutukan. Sudah tahu Al-Quran dipercaya, malah diingkari. Sudah tahu Nabi Muhammad harus dipercaya, dibantu dakwahnya, malah digegeri, dirintangi. Itu dolim namanya. Nah, dolim yang di ayat ini dolim yang kafir itu tadi. Bukan dolim sing sikilmu mbok deleh meja itu dudu. Ndak termasuk di situ. Ya. Iku lahum, iku bagi mereka, adzabun utawi siksaan, alimun yang menyakitkan. Alimun bimakna mu'limun, menyakitkan. Dan sungguh
bagi orang-orang yang dolim, artinya orang-orang yang kafir, bagi mereka, ya bagi mereka itu loh, enggak yang lain-lain enggak, itu siksaan yang menyakitkan. Ya. Wataro dan melihat kamu Muhammad. Wataro dan melihat kamu Muhammad. Itu taro apa yaro? Taro ya. Kalau taro kamu ya. Taro melihat kamu Muhammad. Adzolimin pada orang-orang yang aniaya. Ini orang kafir. Kapan? Di hari kiamat. Di hari kiamat. Musfikina orang-orang yang mengkhawatirkan. Orang-orang yang mengkhawatirkan. Khawatir, takut. Ya. Khawatir atau takut. Mimma dari apa-apa. Mimma dari apa-apa. Kasabu yang berbuat mereka. Berbuat atau beramal. Beramal waktu di dunia. Wahwa dan utawi maka sabu ya, atau balasannya perbuatan jelek mereka itu iku wakiun terjadi. Wakiun itu kalau bahasa Jawanya tumibo. Tumibo itu apa? Menimpa. Wis ngono ya, menimpa ya. Wakiun terjadi artinya menimpa. Bihim terhadap mereka. Bihim terhadap mereka. Dan kamu akan melihat, wahai Muhammad, pada orang-orang yang dolim, mereka ketakutan. Mereka ketakutan terhadap balasan amal buruk yang mereka lakukan di dunia. Jadi mereka ketakutan terhadap balasan amal buruk yang sudah mereka lakukan waktu di dunia. Lah fungsinya ketakutan itu untuk apa? Biar ditolong kan gitu kan, biar ditolong, biar tidak kena siksaan, biar tidak dibalas amal buruknya itu. Tapi walaupun begitu, wahuwa wakiun bihim, walaupun mereka takut, khawatir, tetap saja balasannya itu akan menimpa mereka.
siksaannya menimpa mereka. Tetap saja waladina dan utawi orang-orang amanu yang beriman mereka wa amilu dan beramal mereka as-solihat pada berbagai kebaikan, iku fi raudhatil jannat, di dalam taman-taman surga. Raudhat itu ya taman, jannat surga. Jadi taman-taman surga. Nek dimaknani taman kan lebih keren daripada mbok maknani kebon. Lho, raudhah itu nek makna aslinya memang kebon, jannah itu juga kebon maknane. Iya. Jadi kata jannah itu kalau konteksnya di dunia loh ya, itu maknanya kebon. Raudhah juga kebon sama. Tapi kalau konteksnya itu di akhirat, dimaknai surga, taman surga. Nar itu kalau konteksnya di dunia maknanya api. Nar itu api. Tapi kalau konteksnya itu di akhirat, nar bermakna neraka. Dan orang-orang yang beriman serta mengamalkan kebaikan, mereka itu ada di taman-taman surga. Dan seperti itu nanti Nabi Muhammad bisa lihat itu. Oh, wong iko mlebu neraka. Oh, yang itu yang iman beramal baik masuk di dalam taman-taman surga. Nah, itu. Hah? Ya melihatnya ya di hari kiamat. Lahum iku bagi mereka orang beriman ma utawi apa-apa yasauna yang berkehendak mereka inda rabbihim di sisi Tuhan mereka. Inda rabbihim di sisi Tuhan mereka. Jadi bukan sekedar di taman terus diem gak ngapa-ngapain ya ndak. Jadi bagi mereka apapun yang mereka inginkan di sisi Tuhan mereka. Ya di surga itu mau apa saja keturutan. Ya. Dalika utawi demikian itu nikmat masuk surga huwa yaitu ya huwa yaitu dalik ya iku al-fatlu
keutamaan al-kabir yang besar. Orang itu ya kalau bisa masuk surga, yaitu keutamaan yang besar itu yaitu. Itu keutamaan yang besar itu yaitu. Bukan kok di dunia kaya raya, pangkatnya tinggi, uangnya banyak, enggak. Jadi orang kok bisa masuk surga, yaitu keutamaan yang besar. Dalika utawi demikian itu, masuk surga, iku aladhi yang yubasiru memberi kabar gembira, sapa Allahu Allah ibadahu pada hamba-hambanya Allah, yaitu aladina orang-orang amanu yang beriman mereka, wa amilu dan beramal mereka, as-solihati pada berbagai kebaikan, yaitulah kabar gembira dari Allah untuk hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang beriman dan melakukan berbagai kebaikan. Lah sekarang pertanyaannya, sampean semua itu orang beriman apa enggak? Beriman enggak? Beramal baik enggak? Bergembiralah karena Allah memberi kabar gembira kepada kalian. Bener enggak? Ya demikian itu, masuk surga itu loh. Itu adalah kabar gembira dari Allah untuk hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang beriman dan melakukan berbagai kebaikan. Terus gini, misalnya besok itu yang sekolah loh ya, mau terima rapot. Ya. Terus sore ini gurumu telepon ke kamu, "Nak, kamu ranking 1." Perasaanmu gimana? Padahal terima rapotnya besok. Lah, ayat seperti ini supaya dijiwai. Loh iya, masuk surganya nanti kalau kita sudah mati, tapi kabar gembiranya sudah ada. Terus harusnya kita harus bagaimana? Ya bergembira, dapat kabar gembira. Yang mengkabari adalah Allah. Allah tidak mungkin bohong. Yang punya surga juga Allah. Harus dijiwai. Kalau tidak dijiwai, ya
dianggap ayat apa wis ngono tok. Demikian itulah yang dikabar gembirakan oleh Allah kepada hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan. Tuh. Terus kira-kira sampean sok iku mlebu swarga ta gak? Hah? Hah? Lo kan harusnya begitu kan? Kira-kira mlebu swarga ta enggak iki kira-kira kan gitu. Ya harusnya kita bersyukur ya dikodar jadi orang beriman, beramal solih, tetap didoai. Ya. Tetap didoai sampai betul-betul kita masuk ke surga. Kul katakan wahai Muhammad, la as'alukum tidak minta aku kum pada kalian alaihi atas menyampaikan risalah ajron pada upah. Ila kecuali al-mawaddata al-mawaddata itu kasih sayang fil kurba di dalam kekerabatan. Di dalam kekerabatan, kerabat. Pak Le ngekei duit ponakane wajar ndak? Sangat wajar ya. Ya, ponaan njaluk duit Pak Dene wajar? Wajar ya. Anak njaluk duit ning bapake wajar? Wajar. Lah itu al-mawaddah fil kurba itu seperti itu. Ya. Lah artinya begini. Katakan wahai Muhammad, aku tidak minta kepada kalian dalam menyampaikan risalah dari Allah upah. Ya. Jadi aku tidak minta pada kalian dalam menyampaikan risalah dari Allah ini upah. Ya, itu tidak. Kecuali suatu kasih sayang di dalam kekerabatan. Kecuali suatu kasih sayang di dalam kekerabatan. Ya lumrahlah keponaan minta uang pamannya, ya kan? Ya adik minta uang ke kakaknya, ya kan? Entah kakak kandung atau kakak sepupu, ya kan? Keponaan minta uang pada Pak D-nya, Bude-nya, itu wajar. Lah kalau diurut-urut memang Rasulullah dengan orang Quraisy itu ada hubungan kekerabatan. Jadi yang merintangi Rasulullah dalam dakwahnya menuduh Rasulullah tukang sihir, orang gila,
Terus apalagi tukang syair itu ya kerabatnya sendiri. Kerabatnya sendiri. Itu kalau diurut-urut itu masih kerabat, entah dari bapak, dari ibu, itu ada hubungan kekerabatan. Entah dari mbah, dari buyut, itu masih ada hubungan kekerabatan. Nah, ini kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil kurba mansuh. Nasehnya adalah surat Saba ayat 47. Artinya mutlak Nabi Muhammad tidak boleh minta upah. Ayat 47. Jadi kulma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum. Jadi katakan pada mereka, aku enggak minta apa-apa pada kalian dalam menyampaikan risalah. Soal upah itu untuk kalian. Jadi kowe ora usah mesake aku, peh aku ponakanmu utawa dulurmu, ora, ya kan? In ajriya illa 'alallah. Jadi tidak ada upahku kecuali itu yang nanggung adalah Allah. Wa huwa ala kulli syai'in syahid. Jadi Allah bersaksi terhadap segala sesuatu. Itu. Kalau masih ada illal mawaddata fil kurba itu kok koyo aneh. Kalau aku menyampaikan Quran kepada yang selain kerabatku, aku ndak minta upah. Tapi berhubung kamu kerabatku, ya aku kayak ono duit. Kan gitu kan? Lah sehingga ayat ini mansuh. Definisi mansuh itu apa? Kita takoni. Ada mansuh, ada naseh. Naseh, mansuh. Apa kuwi? Mansuh artinya diganti. Kalau naseh artinya pengganti. Jadi naseh mansuh itu kaitannya adalah sudah usainya, ya, sudah selesainya suatu ibadah. Lah berhubung sudah selesai, diganti dengan ibadah yang lain yang sepadan atau yang lebih baik. Jadi itu mansuh, berarti sudah selesainya atau usainya suatu ibadah, ya kan? Dan diganti, nah ini nasehnya dengan ibadah berikutnya yang sepadan atau yang lebih baik. Lah di awal-awalnya ya, menyampaikan risalah itu masih boleh minta upah, karena bagaimanapun kamu kan kerabatku, kan gitu kan. Tapi pada akhirnya dipertegas oleh Allah tidak boleh, ya tidak boleh. Nah, itu dijelaskan di surat Saba ayat 47. Ini di kitab Nawasihil Quran dijelaskan anna hadzal istisna'a minal jinsi. Jadi ilal mawaddata fil kurba itu pengecualian termasuk adalah istisna yang dari jenis yang sama.
fa'ala hadza yakunu sa'ilan ajron. Nah, sehingga pengertian ayat ini boleh orang menyampaikan risalah terus narib itu boleh. Aku gelem mulang awakmu, ya, pokoknya nanti sak jam 500.000 atau sak juta. Lo kok larang? Lo kowe dugem bayar 500.000 gak gelem kok mosok ngaji bayar 500.000 muni larang kan ngono kan. Ya kan? Waqat asara Ibnu Abbas fi riwayati dhahak ila hadzal makna. Tumakola nusikhat hadhil ayah biqaulihi kul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum. Jadi isyarat dari Ibnu Abbas ya gitu. Lah kalau ilal mawaddata fil qurba itu tidak dimansuh, berarti orang menyampaikan Quran, menyampaikan hadis itu boleh minta upah. Njaluk jan njaluk tenan ngene. Mas aku ulangan ngaji, ya gak apa-apa. Wani piro? Ngono laan. Wani piro? Itu penjelasan dari Ibnu Abbas. Sehingga ayat ini dimansuh, nasehnya surat Saba ayat 47. Nah, tuh. Bisa dipahami ya. Waman dan barang siapa yak tarif yang berbuat sopoman hasanatan pada suatu kebaikan nazid maka menambah kami Allah lahu bagi man fiha di dalam hasanah, di dalam kebaikan kami menambah husnan pada kebaikan, artinya dilipat gandakan. Ila asroti amsaliha sampai 10 kali lipat itu. Lah siapapun yang mengerjakan suatu kebaikan, satu kebaikan, maka kami Allah menambah untuk orang tersebut di dalam satu kebaikan yang dia kerjakan, menambah kebaikan juga, artinya dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Innallaha sesungguhnya Allah iku ghafurun maha apa? Pengampun. Syakurun lagi maha mensyukuri. Ghafur itu makna aslinya itu menutupi. Aslinya itu menutupi. Jadi Allah itu menutupi dosa-dosa hambanya. Aslinya seperti itu. Jadi Allah menutupi dosa-dosa hambanya.
Kalau syukur artinya membalas lebih baik dari kebaikan yang diberikan kepadanya. Syukur itu ya misalnya kita dikasih hadiah atau dikasih oleh-oleh, misalnya nilainya 100.000. Lah kita nanti suatu saat ya balik memberi hadiah yang nilainya lebih dari 100.000 itu, 200 atau 300, itu disebut syukur. Jadi ada istilah jaza, ada istilah syukur. Kalau jaza itu membalas dengan balasan setimpal. Kalau syukur membalas dengan balasan yang lebih baik atau lebih banyak. Lah Allah itu maha bersyukur, artinya memberi pahala banyak kepada hambanya walaupun amalannya sedikit kecil. Jadi memberi pahala yang banyak pada hambanya walaupun hambanya amalannya cuma sedikit. Itu sifatnya Allah syakur. Jadi maha mensyukuri. Am yakuluna, apakah berkata mereka? Apakah berkata mereka? Iftaro itu makna bahasa Indonesia ini apa ya? Nek cara basa Jawa niku gawi-gawi. Mengarang ya. Mengarang sapa Muhammad alallah atas nama Allah kadiban pada kedustaan. Kadiban pada kedustaan. Apakah merekanya siapa? Orang-orang kafir mengatakan bahwa itu loh Muhammad itu ngarang-ngarang suatu kedustaan atas nama Allah. Artinya gini, Quran itu loh aslinya karangannya Muhammad sendiri. Tapi diaku-akukan katanya dari Allah. Jadi orang kafir itu saking tidak percayanya kalau Nabi Muhammad mendapat wahyu Quran dari Allah itu ngomong seperti itu. Aku enggak percaya kalau Muhammad itu dapat wahyu Al-Quran dari Allah. Itu paling karangannya Nabi Muhammad sendiri. Ya, karangannya Muhammad sendiri itu. Terus diomong-omongkan ke orang-orang bahwa itu dari Allah. Gitu. Apakah orang-orang kafir ngomong seperti itu? Jawabnya, iya. Ya, iya seperti itu, omongannya seperti itu. Fa'in yasa, maka seandainya menghendaki.
Sapa Allahu Allah. Sapa Allahu Allah. Yahtim maka apa? Nyetempel. Angel ya. Ngecap. Yahtim nyetempel atau ngecap sapa Allah ala qalbika atas hatimu Muhammad. Ala qalbika atas hatimu Muhammad. Terus habis itu budu, ngono lho. Terus habis itu budu. Maka seandainya, ini loh, seandainya Allah menghendaki untuk nyetempel atas hatimu Muhammad, itu ya bisa. Habis itu ya bodoh, ra iso apa-apa, ngono kuwi ya iso gitu loh. Seperti itu ya bisa. Terus habis itu tidak bisa baca Quran, itu ya bisa. Tapi dalam konteks ini Allah tidak melakukan. Ya, Allah tidak melakukan. Jadi ya proses Allah memberikan wahyu ya tetap berjalan terus. Walaupun orang kafir mau ngomong apa terus. Jadi biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Jadi umpama Allah menghendaki nyetempel hatimu terus kamu dadi bodoh, gak iso apa-apa, plonga-plongo, ngono ku ya iso. Tapi Allah tidak seperti itu. Jadi proses memberikan wahyu tetap berjalan. Wayamku dan menghapus sapa Allahu Allah al-batila pada kebatilan, al-batila pada kebatilan. Dan ini terus dilakukan oleh Allah. Wayuhiku dan menetapkan sapa Allah al-haqqa pada kebenaran di kalimatih dengan kalimat-kalimatnya Allah yang ya diturunkan atas nabinya itu. Kalimatnya Allah ya ayat-ayatnya Allah Al-Quran yang diturunkan atas nabinya. Jadi al-munazzal ala nabiyih. Nah, itu. Lah Allah menghapus kebatilan yang mereka ucapkan. Artinya tuduhan mereka terhadap Nabi Muhammad itu makin lama ya makin tidak terbukti. Gitu. Jadi tuduhan mereka terhadap Nabi Muhammad bahwa Quran itu karangannya Nabi Muhammad makin lama tidak terbukti. Terus wayuhiqul haq bi kalimati semakin lama pengakuan Nabi Muhammad itu terbukti bahwa Al-Quran betul-betul dari Allah. Jadi semuanya perlu proses. Ya, semuanya perlu proses. Lah nanti sampean mengajarkan Al-Quran di suatu tempat, mungkin sampean niku ora dipercaya karo wong. Iso ngaji temen tarik iki, modele kayak ngene. Tetap dijalankan saja. Ya, dijalankan saja.
Iso ngaji temen tarik ngene iki kan. Nanti tuduhan mereka makin lama akan semakin tidak terbukti dan dan apa? Ilmu yang jenengan sampaikan akan terbukti betul itu. Sama yang terjadi pada Nabi Muhammad itu. Innahu sesungguhnya Allah iku alimun maha mengetahui bidzati sudur terhadap yang mempunyai dada. Hah? Yang mempunyai dada. Dzati sudur yang mempunyai dada. Yang menguasai dada artinya bima fil qulub, apapun yang ada di dalam hati. Terhadap yang mempunyai sudur itu jamak dari dada. Piro-piro dodo. Artinya ngono. Artinya bima fil qulub, apapun yang ada di dalam hati. Jadi Allah menetapkan kebenaran dengan kalimat-kalimatnya. Itu kalau di tafsir Jalalain al-munazzal ala nabiyih. Ada juga bi kalimatihi artinya bi hujajihi wa barahinihi. Jadi dengan hujah-hujahnya Allah dan dalil-dalilnya Allah. Sungguh Allah tahu terhadap yang mempunyai dada, artinya apa yang ada di dalam hati. Itu Allah tahu. Karena tuduhan-tuduhan jelek yang ditujukan pada Nabi Muhammad itu asalnya ya dari hati. Asalnya di situ. Bahkan seluruh amalan perbuatan manusia baik buruk itu asalnya di dalam hati. Hati itu ibarat akarnya. Wahwa dan utawi Allah. Iku ala didat yakbalu menerima sapa Allah atau bata pada taubat an ibadih dari hamba-hambanya Allah. Tambahan penjelasan ya yang tadi. Lawif taroita alallahil kadiba kama yasumuha ula ilmu jerimun lakotama ala kolbika fa'ansaka hadzal Qur'an wasalabahu min sodrik. Gini, seandainya Al-Quran itu karanganmu sendiri wahai Muhammad, bukan dari Allah, seperti yang dituduhkan oleh para pendosa itu. Ya. Pasti kamu akan dibuat lupa oleh Allah. Dan Quran yang ada di dadamu itu diambil oleh Allah. Jadi seandainya Al-Quran itu kok karanganmu sendiri, bukan dari Allah. Seperti tuduhannya para pendosa itu. Pasti kamu akan dibikin lupa oleh Allah. Ya. Kemudian Quran diambil dari dadamu. Karena Allah enggak mau nama baiknya
digunakan untuk sebuah kebohongan. Ya. Walakinnaka lam taftar 'alallahi kadziba. Falihada ayyadaka wasaddadaka. Lah, kenyataannya kan kamu tidak membuat kebohongan atas nama Allah kan? Iya kan? Enggak kan? Makanya Al-Quran itu tetap ada di dadamu. Ya, kamu tidak lupa. Kamu tidak lupa. Jadi Allah menguatkanmu dan membenarkanmu. Artinya seperti itu. Bukti ini lah apal terus loh. Ya kan ngono kan? Itu berarti bukti nek Quran itu sangka nggone Gusti Allah gitu loh. Allah ridho kamu hafal pada Quran itu. Umpama itu bukan dari Allah, Allah juga nggak akan ridho. Itu akan dihapus dari dadamu. Lah ini mirip dengan surat Al-Haqqah ayat 44, 45, 46. Jadi wahadihi kaqaulihi jalla wa ala walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la aqadna minhu bil yamin tsumma laqatna minhul watin. Jadi umpama Nabi Muhammad itu ngarang-ngarang Al-Quran, ngarang-ngarang suatu ayat, itu karangannya sendiri, terus dikatakan dari Allah. Ancamannya apa? La'akhadna minhu bil yamin. Ya. Tangan kananku sendiri yang akan menyiksa Muhammad itu. Itu. Tapi ini tangan kanannya Allah jangan dibayangkan seperti tanganmu, tidak boleh. Itu ayat mutasabihat seperti itu. Kemudian tali jantungnya akan aku putus. Tuh. Tali jantungnya akan aku putus. Itu umpama Muhammad ngarang. Tapi nyatanya kan enggak. Nyatanya kan enggak. Wahwa dan utawi Allah iku alladzi dzat yakbalu menerima sopo Allah atau bata pada taubat an ibadihi dari hamba-hambanya. Ya. Dan Allah adalah zat yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Artinya pada akhirnya sebagian orang yang menfitnah Nabi Muhammad itu loh tobat, terus tobatnya diterima oleh Allah. Seiring berjalannya waktu, ya kan? Omongan mereka kok lama-lama ya tidak terbukti, ya kan? Seiring berjalannya waktu, omongannya Nabi Muhammad kok lama-lama bener gitu kan? Terus mereka sadar tobat. Lah disitulah Allah menerima tobat dari hamba-hambanya. Ya termasuk dari orang yang dulu menuduh Nabi Muhammad yang bukan-bukan itu. Wayakfu dan memaafkan sapa Allah anisayiat dari berbagai kejelekan yang ditobati. Kejelekan yang ditobati. Lah kalau belum ditobati, masih berupa titik hitam di hati. Itu harus ditobati, ya. Dan Allah memaafkan dari berbagai macam
kejelekan yang ditobati. Wa ya'lamu dan mengetahui sapa Allah ma pada apa-apa taf'alun yang mengerjakan kalian. Taf'alun atau yaf'alun? Taf'alun, mengerjakan kalian. Kalau seandainya yaf'alun, mengerjakan mereka. Beda ya, beda tak, itu beda makna. Dan Allah selalu mengetahui apapun yang kalian perbuat, yang kalian kerjakan. Wa yastajibu dan mengabulkan sapa Allah aladina pada orang-orang amanu yang beriman mereka. Wa amilu dan beramal mereka as-solihat pada berbagai kebaikan. Dikabulkan apanya? Doanya. Dan Allah mengabulkan pada orang-orang yang beriman dan beramal kebaikan. Itu mengabulkan doanya, apa yang diminta diberikan. Atau pengertian yang kedua, pengertian yang pertama kan mengabulkan doa. Pengertian kedua adalah Allah menerima ibadahnya orang yang betul-betul memurnikan agama secara lahir batin. Kalau enggak lahir batin enggak. Ya, kalau enggak lahir batin enggak. Jadi yakbalu ibadataman akhlasolahu biqalbih wa ata'a bibadani. Jadi Allah itu mengabulkan, artinya menerima ibadahnya orang yang memurnikan dengan hatinya dan taat dengan badannya. Jadi hatinya itu ya betul-betul bersih, murni, terus badannya juga melakukan ketaatan. Gitu. Wakila yu'tihim mas'alatahum idza da'uhu. Jadi Allah memberi permintaan mereka ketika mereka berdoa pada Allah. Cuma dalam doa ini, ya, kalau orang itu beriman betul, itu dalam berdoa tidak boleh kesusu, terburu-buru, minta segera dikabulkan dengan mengatakan dari dulu aku sudah berdoa. Kok sampai sekarang kok belum dikabulkan ya? Nah, itu namanya ngesusu, terburu-buru. Jadi doanya orang beriman itu pasti dikabulkan selama dia tidak terburu-buru. Yaitu ngomong seperti itu tadi, aku wis ndonga bolak-balik gak dikabul-kabulno, nah itu. Lah doa itu kadang dikasih di dunia langsung,
sesuai permintaan, atau kadang diganti yang lebih baik, atau yang ketiga ditunda nanti di akhirat. Karena di akhirat manusia itu lebih butuh doanya itu daripada di dunia. Diganti itu misalnya, ya Allah, saya minta kaya, ya, duit saya banyak, ya kan? Terus sekolah saya pinter, apa meneh, ya kan? Itu permintaannya standar seperti itu, wis njaluke ngono lah. Tapi sebenarnya dia itu ditakdir nanti bulan sekian, tanggal sekian, jam sekian dia kecelakaan. Tangannya patah, kakinya patah, gegar otak. Terus jadi kembang bayang, tahu kembang bayang? Orang yang sakit yang hanya bisa di tempat tidur. Ya kan? Lah doanya itu minta kaya itu tadi, minta uang banyak. Lah terus misalnya uangnya banyak, terus badannya sakit kayak gitu. Gimana? Ora nek gunane duwike sing akeh iki. Ora iso digawe jalan-jalan ra. Hah? Terus gimana? Doanya diganti. Takdirnya kecelakaan dihapus. Tidak jadi kecelakaan. Badannya masih sehat, utuh, ya. Walaupun ora patek duit-duit. Seperti itu. Itu diganti. Dan hal yang seperti ini yang kadang kita enggak sadar. Ya. Kalau ditunda, ya memang diberikan nanti di akhirat pada saat dia betul-betul membutuhkan doanya. Bahkan orang itu kalau di akhirat kelak itu justru berpikir kalau ngerti yo ngene ning donya mbiyen cara dongaku gak dikabulno kabeh lho ora apa-apa. Iya, di akhirat nanti seperti itu. Kalau tahu begini keadaannya di akhirat, umpama doa-doaku di dunia dulu tidak dikabulkan semua loh, ndak apa-apa. Karena aku lebih membutuhkan doa-doa itu sekarang. Itu. Ya. Ya, sebelum masuk surga. Wa yazituhum, dan menambah sapa Allah hum pada mereka min fadlih, dari keutamaannya Allah. Nah ini doanya dikabulkan, masih dikasih bonus. Jadi orang kalau beriman betul itu kadang mikir begini, lah ya doaku dulu itu cuma ini, tapi kok aku dikasih lebih. Aku dikasih lebih. Lah itu yang disebut wa yaziduhum min fadlih. Allah menambah pada mereka lebih banyak, lebih baik dari doa-doa mereka, dan itu memang dari keutamaan Allah. Wal kafiruna, dan utawi orang-orang kafir, iku lahum, iku bagi mereka adabun utawi siksaan sadidun yang luar biasa.
sadidun yang luar biasa.